Selanjutnya kita akan membahas mengenai data structure yang lain, yaitu list. Dari definisi, list merupakan daftar yang memiliki anggota atau elemen yang berurutan. Ya, ini seperti pada tuple, namun dia menggunakan kurung siku, bukan tanda kurung biasa. Di dalam list itu sendiri, dia bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda. Contohnya string, float, dan juga integer. Selain itu pun, di dalam list bisa berupa list juga atau bisa berupa tuple. Sifat list adalah mutable, akhirnya tidak tetap. Ya, artinya kita dapat mengubah elemen yang ada di dalam list. Misalkan kita ingin mengubah Michael Jordan menjadi Kobe Bryant, sehingga L yang baru sudah diganti elemen pertamanya. List itu sendiri, selain tipe data yang berbeda, list ini bisa menggunakan konsep yang sama seperti apa yang ada di tuple pada materi sebelumnya, yaitu bersarang atau nested list. Untuk mengakses list, sama seperti tuple, dia pun memiliki indeks. Indeks pertama yaitu 0, 1, dan 2. Ketika kita ingin memanggil indeksnya, kita panggil variabelnya dalam kurung siku, lalu tempatkan posisi indeksnya. Misalkan indeks 0 adalah Michael Jordan, indeks 1 99,9, dan yang terakhir indeks 2 adalah 1989. Selain itu pun, indeks negatif berlaku pada list. Sama seperti pada tuple, dimulai dari yang paling terakhir yaitu -1, -2, dan -3. Sehingga ketika kita memanggil variabel tersebut, variabel L, lalu menempatkan indeksnya untuk -3, yang berarti adalah Michael Jordan. List pun bisa melakukan slicing. Ya, contoh dari L yang kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 anggota. Lalu Anda ingin melakukan slicing untuk indeks ketiga hingga ke indeks sebelum indeks kelima, sehingga outputnya adalah A, B, C, dan 2. Ya, seperti yang ada di sini. List pun dapat menggunakan tanda positif untuk menggabungkannya. Misal, kita memiliki L yang sudah kita definisikan sebelumnya, lalu kita memiliki variabel L1, di mana L1 itu adalah L ditambah list yang baru, yaitu MVP dan juga angka 15. Sehingga ketika kita ingin melihat hasil dari L1, maka adalah gabungan antara L dan yang kita definisikan selanjutnya. Sehingga kita bisa ada anggota terakhirnya yaitu MVP dan angka 15. Selanjutnya, ada fungsi bawaan atau user defined function untuk tipe data list, yaitu extend. Extend ini untuk melakukan penambahan ya dari list yang ada. Misal L sama dengan Michael Jordan dan 99,9, lalu kita tulis L.extend dalam kurung MVP dan 15, sehingga L yang baru adalah gabungan antara L dan yang sudah di-extend. Ini fungsinya sama dengan tanda plus seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu untuk menambahkan elemen selanjutnya. Contoh ini extend dengan 2 elemen, ya, MVP dan juga angka 15. Lalu ada metode selanjutnya yaitu append. Append ini untuk menambahkan anggota elemen ke dalam list, hanya saja yang ditambahkan berada pada satu indeks saja. Maksudnya seperti apa? Contoh, L sama dengan Michael Jordan dan 99,9. Di bawahnya kita menggunakan metode .append, yaitu MVP dan juga 15. Hasilnya dia hanya menambahkan satu elemen. Ya, jadi MVP dan 15 itu dianggap satu elemen yang berupa list. Sehingga ketika kita lihat di elemen terakhir ini,
yaitu berupa list, yaitu MVP dan juga angka 15. Nah, itu perbedaannya antara extend dan append. Ya. Selanjutnya adalah kita dapat mengubah elemen yang ada di dalam list dengan mengakses indeksnya. Contoh, kita memiliki A sama dengan basket 15 dan 7,2. Lalu kita mendefinisikan indeks 0 yaitu baseball. Artinya yang basket ini akan digantikan dengan baseball. Sehingga hasilnya A sama dengan baseball, 15 dan 7,2. Selain itu, ada metode del. Fungsinya untuk menghapus elemen yang ada di dalam list. Contoh ini, kita ingin menghapus elemen dari A yang diindeks 0. Sehingga ketika kita mengakses A yang baru, hasilnya adalah 15 dan 7,2. Karena basket ini sudah kita hapus. Metode selanjutnya adalah split. Misalkan kita memiliki suatu string, yaitu bola, spasi basket. Di belakangnya dot split. Artinya, dari string ini kita ingin memisahkannya, ya, sehingga dia menjadi suatu string yang memiliki dua elemen. Elemen pertama adalah bola, elemen kedua adalah basket. Sehingga hasilnya adalah bola, dan basket. Selain itu, misalkan Anda memiliki string di mana setiap huruf ini A, B, C, dan D dipisahkan oleh tanda koma. Jika yang tadi kita pisahkan dengan spasi, sekarang dengan tanda koma. Nah, lalu Anda memanggil metode yang sama, yaitu split. Di sini kita definisikan adalah koma. Artinya, split ini dia akan mencari tanda koma, sehingga tanda koma tersebut dijadikan sebagai splitting point-nya. Sehingga hasilnya adalah A, B, C, dan D. Jika Anda misalkan ingin mengganti split berdasarkan hal yang lain, misalkan titik, ya, atau misalkan spasi, atau misalkan strip, dan lain sebagainya, itu pun dapat Anda lakukan selama Anda mendefinisikannya di dalam metode ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita ingin mencoba membuat variabel berupa list di mana variabel tersebut sama dengan variabel sebelumnya. Misalkan A sama dengan sepak bola 10 dan 1,2, sehingga ketika Anda ingin mendefinisikan B sama dengan A, tentu saja B ini adalah sama dengan apa yang ada didefinisikan di A yang berupa list. Ya. Nah, di sini ada sifat yang menarik, ya, dari list. Misalkan ketika kita ingin menggunakan, ya, B0 sama dengan sepak bola, ya kan? Ketika kita mencoba mengakses elemen pertama, yaitu B di indeks 0 adalah sepak bola. Ya, seperti itu, B0 sepak bola. Nah, lalu kita ingin mendefinisikan, ya, indeks A0 itu yang tadi sepak bola diganti menjadi anggur. Ya, di sini kita mengganti, ya, di sini mengganti dari indeks pertama atau indeks 0 menjadi anggur. Sehingga ketika kita memanggil B kurung siku indeks 0, maka hasilnya adalah anggur. Karena kita bisa lihat di sini bahwa B sama dengan A. Ya, jadi ini mengikuti dengan variabel sebelumnya. Nah, itu merupakan salah satu properties yang dimiliki oleh list. Selanjutnya ada yang dinamakan fungsi help. Ya, misalkan kita memiliki A sama dengan list, ya, sepak bola 10 dan 1,2. Nanti ketika kita menuliskan help dalam kurung A, nanti di situ akan banyak sekali metode-metode dan atribut yang terdapat pada list. Nah, di sini alangkah baiknya kita langsung melihat saja kepada Jupyter Notebook seperti apa implementasinya.